Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di episode ketiga kita kali ini di Pesona PD Official. Ya. Tentunya di gelaran Twist. Talk show wisata interaktif PD. Iya. Dan masih bareng aku Agam Muhammad dan saya Oki Nabawi. Dan kali ini kita mengundang narasumber langsung nih dari juru bicara pemerintah Kabupaten PD. Itu Bang Andi Firdaus Lanco. LC ya. LC. LC itu Lanco. Nah, Bang Andi juga merupakan alumni daripada sekolah di Mindanao ya, Bang? Filipina. Filipina ya. Filipina. Dan aktivis 98 juga. Dan sekarang udah jabatan sementara. Sementara apa selamanya, Bang? Nah, kalau jabatan nggak ada selamanya, sementara semua. Sementara ya, sementara aja. Sementara Ya. jabatannya di juru bicara pemerintah Kabupaten PD. Ya, Dan kali ini kita berada di Blok Camp. di Blok Camp. Cafe Blok Camp. Cafe Blok Itu Camp. salah satu cafe yang paling Hype lah, lagi hype dan rekomen bagi para pengunjung yang mau ke PD. Apalagi letaknya nih di tengah-tengah kota. strategis sekali ya. Karena Tepatnya di samping masjid. di bundaran Masjid Al-Falah Kota Sigi. Ya. guys. Ya. Nah, buat rekan wisata semuanya di gelaran Twist kita kali ini itu kita mengangkat pemerintah dan masa depan wisata ini. Oke. Makanya kita undang Bang Bang Andi selaku jubir. Kita mau tanya-tanya Ya. nih. Nggak apa-apa Bang, gitu lah. Kalau nggak boleh, ya kita nggak mau nanya lagi nih. Selesain aja dulu. Apalagi kan background wartawan Bang Andi ini dulu saya mengenalnya wartawan perang. wartawan perang. jadi wartawan konflik kan? Wartawan konflik dulu. Dulunya dan Ya. sekarang udah ini dong nah. Udah Udah masuk ke dalam. Udah ke dalam. Udah ke dalam sekarang. Nah, Bang, kita kan ngomong-ngomong apa namanya? Kalau ngomong-ngomong nih wisata di PD. Sekarang kan lagi booming-boomingnya orang berkunjung PD, terutama wisata-wisata yang apa namanya, yang adventure, bahkan wisata pantai juga sudah rame-ramenya nih kan. Apa nggak tahu apa faktor karena suntuk, faktor karena memang masyarakat sekarang butuh hiburan gitu ya. Nah, pandangan dari pemerintah sendiri nih, yang Bang Andi apa Bung? Bang Andi. Bang Andi. Ya. Bang Andi ngeri ya. Bang Andi kayak King Andy ya. Jadi buat Bang Andi sendiri nih, pandangan pemerintah sekarang tentang wisata di itu bagaimana sih? Kita melihat ada beberapa hal memang yang harus diperhatikan dalam konteks wisata. Misalnya pemerintah Sarjani ini kan kebetulan saya juga terlibat dalam tim penyusunan konsep visi misi Abu Sarin untuk 5 tahun ke depan. Kemudian kemarin juga dipercayakan sebagai tenaga ahli RPJM. RPJM. Oke. Kita melihat bahwa memang ada konsen di situ bahwa pariwisata itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program Terbuka PD. Iya. Oke. Jadi ada program Terbuka PD bahwa wisata itu juga menjadi bagian yang harus dipertimbangkan untuk 5 tahun ke depan. Makanya di dalam Renstra Dispora, Renstra itu rencana strategi. rencana strategis Oke. Dispora itu memang sudah kita wanti-wanti agar program wisata 2026 itu menjadi bagian yang penting dari wisatawan lokal maupun dari beberapa daerah lain di Kabupaten PD. Salah satunya misalnya kemarin kita juga mengusulkan bagaimana hari jadi PD ini menjadi hari perayaan ulang tahun PD yang lebih kolosal. Oke. Walaupun memang ada beberapa kelemahan, Ya, catatan lah. catatan dan sebagainya. Tapi paling tidak saya melihat di beberapa negara misalnya ada perayaan ulang tahun PD yang itu menjadi magnet. Ada daerah lain, bukan hanya masyarakat PD, ada daerah lain misalnya PD Jaya, Aceh Besar, Banda Aceh yang setiap peringatan ulang tahun misalnya dia datang ke PD. Ini juga bagian dari proses membuka UMKM dan sebagainya, produksi Ya. produk dan sebagainya. Jadi multi marketingnya hidup Multi lah. marketingnya hidup. Jadi ini yang kemarin misalnya apa eventnya misalnya. Salah satu misalnya yang ini kan rencana ke depan. Ada satu event misalnya lari maraton misalnya. Oke. Lari maraton nasional yang setiap tahun misalnya itu ada di PD. Oke. Harusnya. Itu menarik. Maraton yang pelari-pelari maraton nasional itu datang ke PD setiap Oke. tahun dan ini menjadi agenda setiap tahun. Dan Agenda program rutin. mendatangkan orang ini. Iya. Dan melekat di kepala tanggal sekian ada kalendernya misalnya. Oke. Kalender event. Kalender event. Kalender eventnya. Ini yang harus kita dorong. Makanya di dalam RPJM yang kita lihat kemarin, makanya
Kemudian juga saya sampaikan ke Bupati, jadi setiap rencana strategis dinas itu harus disampaikan di depan Bupati. Misal di Spora, apa misalnya program 5 tahun ke depan dalam konteks pariwisata misalnya. Jadi nanti Kadis Parporanya menyampaikan di depan Bupati apa rencana strategis yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD. kunjungan wisata masyarakat. dan lain sebagainya. Bisa kalau kita lihat di penganggaran, ini kan tidak hanya terpaku pada konteks penganggaran daerah. Iya. Misalnya kalau di Sparpora, misalnya yang leading sektornya di Sparpora, kemudian hanya berharap anggaran di APBK, ini kita Kacau dong, nggak cukup. Nggak cukup. agak ini ya, Iya. agak terkendala sehingga ada infrastruktur yang belum selesai, kemudian ada persoalan yang di lokasi wisata yang perlu Ya termasuk peningkatan SDM-nya gitu. ada Ya. SDM-nya, kemudian skill Life skill-nya untuk Life anak-anak skill muda dan Ya. masyarakat setempat sumber ya. daya potensi sumber Ya. daya. Untuk mendukung diterimanya wisata di PD. Oke. Itu Ya, butuh kegiatan-kegiatan seperti itu, program-program yang jangka panjangnya. Gitu. makanya kita juga berharap kelemahan-kelemahan pemerintah kabupaten ini juga harus bisa diselesaikan, misalnya dengan melakukan lobbying ke tingkat nasional, Tingkat Oh, oke. nasional. Libatkan Ya, kementerian ini ataupun harus apa perlu segala ada macam. support dari semua leader, ada dari DPRI misalnya, kemudian dari DPR. Apalagi di PD sekarang ada menteri kita kan, orang PD langsung Ya, ya. ya. Nah, mungkin ini menjadi batu loncatan Batu awal, loncatan. jembatan pertama ini untuk majunya ekonomi. Ya, kreatif betul, dan betul. wisata di Betul, PD, gitu. ekonomi kreatif. Ya. Jadi ini harus dibangun betul ini. Ya. Nah, jembatan ini harus betul-betul dibangun, dikonsolidasikan, kemudian idenya betul-betul dia harus di Apalagi Tapi jangan jembatan gantung gimana? Jembatan beton. Gitu. apalagi kan Pak Bupati kan udah sering berjumpa dengan Pak Menteri Rifki ya. Arsyad. Teguh Rifki Arsyad. Mungkin itu juga bagian daripada upaya pemerintah ya, Ya. untuk meningkatkan ekonomi kreatif dan kemajuan PD bidang ekonomi kreatif dan wisata di PD ya. Nah kemudian apa namanya nih? Kalau menurut Bang Andi nih, yang setelah Bang Andi tinjau-tinjau ya, tadi kan versi jubirnya, tapi ini menurut versi Bang Andi nih, setelah Bang Andi tinjau-tinjau, destinasi wisata di PD itu yang marak-marak tuh destinasi seperti apa nih sekarang? Ini kan kalau dari catatan kita sebenarnya ini Yang kan lagi ada booming gitu ya. ada 25 destinasi wisata. wisata ya yang selama ini kan yang marak itu kan misalnya soal yang di Arung Jeram, ya kan, Arung Jeram, kemudian juga di beberapa lokasi lah ya di Betagawa. Kilonam, ada Arung Jeram, ada daerah Gunung. Tangsi, Jepang dan sebagainya. Jadi jangan sampai, saya berharap begini, Bung Jian, berharap isu wisata ini dia harus lebih masif dan terstruktur. Kenapa? Karena semua elemen ini harus digerakkan. Jadi kalau bicara wisata ini bukan hanya komunitas wisata yang bicara Oke. wisata. Jadi semua elemen ada segala struktur itu misalnya ada camat, kemudian juga ada Termasuk ini visi, dong, ada visi. Stakeholder berarti ya. Stakeholder termasuk rumah makan juga. Kalau rumah makan nggak siap dengan Oh, ya. orang kan kacau juga. Betul, Kan? makanya dari semua Kamu kiuri jak naik puasa. harus bicara soal ini karena apa? Jangan sampai isu wisata ini kalah dari isu tambang. Oke. Jangan misalnya isu tambang soal kerusakan lingkungan dan lain sebagainya ini kan kalah isunya Ya. Iya. dengan siap. isu wisata yang memang betul-betul sudah Ya. potensi di Gempang, Mane dan Tangsi Tangsi. lah. Tangsi. Ya kan? Kalau ini tidak dilihat sebagai potensi dan kemudian tidak dijadikan satu konsep yang betul dijalankan, apalagi digitalisasi sekarang kan. Ya, ya. Digitalisasi ini memang harus Ya. ini kan. Jadi promosinya Kreatifkan ditingkatin, harus masif gitu. Nah, itu. Persiapan SDM juga harus. Persiapan Ini SDM. Bang Oki ini, Bung Oki apa Bang Oki? Oh, beliau Dek, nyumnya Dek. Bang Andi panggilnya Bung. Ah. Kalau Abang Andi nggak boleh panggil Ya, Bung, Dek. harusnya panggil Bang. Ya. Berarti kesimpulannya lagi dari Bang Andi yang bicarakan tadi. Setidaknya orang ke PD bukan hanya lihat Arung Jeram, bukan hanya lihat Kilonam, tapi semua aspek Termasuk kulinernya, semua tuh kulinernya. wisatanya, hutan-hutannya, Ah. apa namanya, kebun durennya. Ya, juga kan betul, banyak betul. ya. Nah ini kalau ngomong nih Bang Andi, kalau ngomong wisata di PD ini ada satu kata yang memang ada nggak terbenak dari satu kata dari Bang Andi sendiri.
kalau orang mau kunjung di PD itu apa sih sebenarnya? Ya, itulah dari sisi pemerintah, saya sudah sampaikan tadi. Kemudian juga di sisi publik, kalau orang mau ke PD, ini mau kemana sebenarnya? Ini yang harus dikristalkan dalam public opinion, dalam isu wisata. Berarti pemerintah tuh harus ada peta wisatanya. Harus ada, ya. Gitu kan. Harus peta wisatanya, kunjungan-kunjungan destinasinya itu informasinya tuh harus lengkap. Biar ngapain ke sini gitu kan? Ya. Gue ngapain ke sini gitu ya? Apa yang ini? Itu Kalau misalnya kalau ke sini ngapain nih? Kalau ke PD ini ngapain? Kalau ada kawan-kawan ke PD mau dibawanya kemana? Yang ke phone. Arung jeram pasti. aliran pasti. Kilo 6. Kilo 6. Nya 3 jak ayu. Kamanya orang galak igle beti put lagau. Nya 3 cah reuh yu. Tren bacu kuno ya baru kuliner. Nah, kerli yang Nah kerling segala Tren lo macam. mencutu di Dangsin, aku pidang sih. Nak kopi dan teh. Tren lo mencutu di Bengga na kursi masuk sih. Tren lo mencutu gubernur na Masjid Abu. Nama si Abu. Gete perta. Apalah. Na Dugu Muling. Benar gumuling. Na Museum Tsunami. Nama tsunami. Na Pantai Pelangi. Nah pandai pelangi. Gete lo gede na Bate, na Bali Dambung. Gete Ka- lo gede na Midure. Midure. Gete lo gede sampai Dua Banda. Salam itu re naguha. Gua dulu. Lama-lama dua Arab. Ya, itulah ini kan destinasi wisata yang memang sudah kita tahu. Kalau kita tahu, tapi apakah masyarakat di luar PD tahu ini? Ya. Itu dia. Sampai misalnya makanya promosi digital itu juga harus dimasifkan. Contoh misalnya gini, ada nggak kita website, satu website yang itu menjelaskan tentang wisata PD, Oke. yang itu betul-betul bisa diakses. Oke. Oke. Misalnya, ini kan leading sektor yang mana? Apa dinas pendidikan, apa di Sparpura dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak, ketika kita ke Jogja misalnya, kita tahu oh ini mau mana. Oke. Ada promosi turun bandara, kita Hotel sudah ada. recommended-nya yang mana? Biar enak kan hotel recommended-nya yang mana? Recommended-nya. Kemudian di bandara kita sudah disuguhkan dengan informasi terkait dengan wisata. Dia pakai apa gitu kan? Ya kan? Ya. Kita mana? Kalau orang ke PD misalnya yang merempat ijan baru ada lupa nah wisata ini. Nah, merempat ijan kan tu dia. Mana kita mau akses? Ya. Ini kan penting sebenarnya, apalagi ini kan zaman 4.0, zaman digitalisasi. Kalau Ya. jumpa Syokir, lupa, oh nak bang, saya lihat Nami sore ini. Mana? Oke Jadi, bang. keterbatasan informasi inilah yang memang harus dilakukan pembenahan di pemerintahan. Supaya kita juga mendukung upaya-upaya atau program pemerintahan dalam misalnya peningkatan SDM. wisata, SDM. Misalnya ada satu pelatihan wisata lokal, Ya. Ya. masyarakat setempat. Pelatihan memandu wisata, Ya. pelatihan ini, pelatihan entrepreneur. Ya gitu betul kan. betul. Nah, Tapi ini menarik nih tadi yang Bang Andi singgung masalah web apa aja yang ada di PD. Kan sekarang udah zamannya digitalisasi seperti yang Bang Andi singgung tadi. Ini semakin banyak masyarakat mulai promosi wisata otodidak. otodidak tanpa disuruh. Tiba-tiba kan kalau hejak kayak buka wisata. Contoh, ini pandangan lu nah, kilo 6-nya muncul karena sosmed. Ya. Iya. Arung jeram muncul karena sosmed salah satu uji. Betul. Ini masyarakat melihat fenomena akibat apakah keuntungan atau malah jadi Dari tantangan? pemerintah nih melihat fenomena warga mempromosikan sendiri itu keuntungan apa tantangan nih Nah. bagi pemerintah nih? Satu sisi, ini kan keuntungan bagi daerah. Oke. Kalau misalnya pabrik dia punya inisiatif untuk Mempromosikan sendiri. wisata di tempatnya sendiri. Ya. Tapi ini pemerintah juga harus melihat ini sebagai peluang. Oke. Misalnya harus ada satu misalnya pelatihan terkait dengan kapasitas, Konten kreator. Konten kreator. Ya, oke, berarti. Konten kreator. kemudian SDM pariwisata misalnya. Ini kan peran pemerintah di situ. Ya. Jadi ketika misalnya ada satu peran pemerintah, kemudian buat peningkatan kapasitas pariwisata, dengan hadirkan orang-orang yang sudah di target atau sasaran siapa yang mau dilatih, hadirkan itu ke hotel. Kemudian mereka berkontribusi untuk daerah, bisa di Gempang, berapa orang anak muda itu bisa dilatih misalnya. Berarti semacam pok darwis ya? Namanya berapa orang? Sekarang kan ada semacam misalnya ada desa wisata. Oke. Apakah desa wisata sekarang ini sudah berjalan misalnya? Atau kesadaran publik atau kesadaran warga desa terkait dengan pariwisata apakah sudah mulai Ya. betul? Sudah mulai Karena dampak sosmed no ngeri. Dampaknya sudah ini apa? Nyo, Dampak nyo bang, dampak sosmed kan nak dampak ya, tunggu pai. Ini kaji ikon wisata pada ya wah. saya lewat lu kat tu tinggi, lu tu tinggi.
Sampai kartu muli berarti kartu tinggi. Spot-spot itu kan harus ada sebenarnya. Kalau Ya. di Gempang, misalnya, kalau saya di Gempang, saya mau foto di mana, orang Ya. tahu saya sudah di Gempang. Lapangan kerja PAD itu wisata banyak. Itu Ekonomi kreatif, lapangan kerja baru. Gitu ya. hiburan dan lain sebagainya. Ya, pemandu-pemandu wisata juga menjadi pekerjaan Ya. baru, jadi profesi ya. Itu. Nah, Mereka inilah juga yang menjadi bagian, saya pikir dalam 5 tahun ke depan kita bisa melihat, bisa mengukur, bisa tingkat indikatornya apa. Kalau bisa tahun 2026 ini kan ada saya lihat di Renstra ada pengembangan wisata lokal. Saya lihat di Renstra di Papua. Nanti bisa diukur berapa persen atau berapa orang yang terserap dari kegiatan itu di pemandu wisata, misalnya seperti yang disampaikan Jian tadi. Ini kan harus dicatat. pembuat kue, kuliner, kan wisata pasti makan. loh. Ya, ya. Ini harus masuk ke wilayah itu. Jadi potensi wisata, berapa orang yang terserap tenaga kerja dari sebagainya itu harus terdata. Sehingga tolak ukurnya itu bisa kita ukur betul. Tahun 2026 ternyata di daerah ini ada sekian orang yang terserap tenaga kerja. Tenaga kerja. Ya. Atau berapa persen pendapatan daerah bisa masuk dari kegiatan ABCD misalnya. Ini kan harus dicatat semua. Ya, betul. Jadi kegiatan pemerintah ke depan kita berharap bukan hanya sekedar proyek oriented, Ya. bukan hanya sekedar PABP, Tapi harus betul-betul ada efek. efek. Wajib ada efek Betul. ke masyarakat. Itu Bung Oki nih. Bung Oki panggil ya. Ya, Bung. D udah. Tapi Oki dengan pengembangan wisata di PD ini selama ini, Oki tuh ada kena job-job nggak dari Ada. Ya, pastilah beririsan tetap beririsan. dapat job nggak? Ada manfaatnya dengan Sangat, karena berkembangnya wisata sekarang ini. kalau berkembangnya wisata tentu ada ekosistem baru. Ekosistem baru. Ya, lapangan kerja baru, formatnya baru mendominan, orang kerja baru. So, jadi tanpa tak sadari yang pasti Dan berdampak. di situ nggak butuh S1. Nggak butuh satu, skill. Pemandu tuh skill. Pemandunya skill. Ah, Ditambah nanti biar lebih nyaman pengunjung ya sertifikasi dong. Gitu. ya, itu kan ada aspek lainnya. Jadi bisa diakui lah gitu. Menyerang banjian emang katro nih nah. 2000 ledah sampai 2025 belum ke arah kaya. Wah beladun. Ke arah kaya. 2 tahun dunia pariwisata. Tantangannya banyak. Wisata Ah. di PD ini tantangan utamanya itu masyarakat. Masyarakat itu tantangan utama. Makanya pemahaman yang harus pemerintah Ya. berikan ini adalah ke pemahaman pada masyarakat. Apalagi kita kan termaok, memak di pemaok nggak yang namanya orang yang kepentingan lain itu dengan syariat. Padahal ada kepentingan lain dari situ. Ada beberapa tempat pemandian ini mungkin masuk pada Bang Andi, mungkin kalau ada masukan lain kepada Pak Bupati nanti kan. Itu kan ada beberapa tempat yang dilarang, padahal sebenarnya itu lokasi kayu ilegal. Jadi maoknya kawan-kawan pergi itu karena syariah. Padahal dasar itu kalau mereka banyak pergi ke situ kelihatan hal-hal ilegal yang mereka lakukan, baik itu perambahan hutan, baik itu penebangan liar, karena jalur bertreno karena karangnya urang. Isunya. Jadi tapi yang dijual bukan isu itu, dijualnya adalah Isu agama. isunya mengenai rujaknya nina agam syariah tetap ya. Ini yang Jadi pemahaman orang itu lebut agama aja kemomok bagi orang. ya itu yang kesan-kesan baru sih yang pasca damai. Pasca damai itu yang terjadi di kawasan wisata kita. Karena harus kita akui memang tantangan pariwisata kita kan berat. Ya kan? Berat sekali kalau di sini. Berat sekali. Luar biasa dah. Dari banyak sisi kan, dari sisi anggaran misalnya kan. Jadi menganggap bahwa isu pariwisata ini bukan isu yang seksi, bukan isu yang memang bisa mendapatkan pendapatan asli daerah. Padahal dia menampung banyak lapangan kerja loh. Padahal itulah seperti kita sampaikan tadi, dia bisa menampung lapangan kerja, bisa mengurangi pengangguran, Ya. bisa mendapatkan ini. Habis itu pendapatannya tuh nggak berbulan, langsung cash and carry dia. Misalnya, Ya. Habis antar dapat duit, antar dapat duit, habis belanja dapat duit. Ya. Bisa kita lihat kan, bisa kita lihat di beberapa daerah lah. Hai awak win becak, kadang-kadang dia bisa dapat. Pasti nasi mungkin nah. Yang di luar sih awak metah mentang di bayi. Ah. Metah udah, metah. Pedesalajian porter. Porter.
Porter teh Bayu. Porter Bayu guide lain dong, guide translate lain dong. Ada guide foto loh gua. Jadi khusus foto di guide foto. Kayak foto. Alian tanya Allah mau pengisian. Terkait misal contoh di buah 7 misalnya. Ini kan perhatian kita terkait dengan itu kan kurang sekali. Infrastrukturnya. Yang kena adalah Sarawak. Ya. Iya betul. Kesadaran kita mungkin atau manajemen pengelolaan tempatnya juga masih ini kan perlu semacam edukasi atau semacam peningkatan kesadaran sumber daya manusia. Nah, padahal di apa namanya di Lawang Bate, mungkin oke tepu ada damang. Domba Itu kalau ada- domba bang, gua lu dah malu Lah. Ah, Selain gua 7 nih, ada sekitar 20 gua lainnya. ah. Selain gua 7, kita nggak bicara gua 7. Mungkin Oki udah masuk. Lu Dan damang itu gua apa bang? dekat-dekat itu kan. Ah, alah ketua gua. Jadi lebih lagak daripada gua 7. Gua sarang. Kan gua salah, gua tuh bos termasuk gua Tungku, gua Rimung, gua Tuara, macam gua Kung Di Lawung. di Lawang Bate. Di 20 gua Iya, itu yang- di Lawung. yang baru kami datang. Lawung Bate Menda. Ah, Lawang Bate yang baru datang. Luar biasa. Yang baru datang. Makanya dia lagi komplek kan? lagi komplek Ji. Memang gua berbeda-beda gua. Gua krungnya contoh gua krungnya yang kanelup ngeja habis-habis sekilo. Kilo dalamnya, nah gua. Memang krung dalamnya. Krung. Lagi na urung pegat parit. Parit raya arti. Nah, itulah yang saya katakan tadi kan digitalisasi itu salah satunya yang saya sampaikan tadi adalah ada satu dokumentari terkait dengan itu. Ke depan buat film aja satu, film wisata. Jadi ada potensi-potensi yang disampaikan Yan tadi, ini bisa didokumentasikan dengan rapi. Ya. Sehingga kalau ada event-event provinsi, ada event nasional, itu bisa kita mainkan. Nah, ya. Makanya target pemerintah khususnya di Sparpora itu di tahun ini ada pelatihan geowisata. Geowisata. Jadi wisata gua. Jadi bagaimana komunitas-komunitas ini bisa membawa masyarakat luar itu melihat gua tapi dengan edukasi. Nah, Dengan edukasi, maka harus ada pelatihan geowisata dan Baik, itu ya, karena gua kayak cek-cek. itu dia. Nah. Jadi Sehingga itu nggak dia. usah. Dan Nah. fungsi lainnya adalah yang membedakan adalah kalau ini terjadi, ini menjadi salah satu-satunya di Aceh yang awalnya membangun wisata gua karena di Aceh belum ada penggunaan wisata gua. Karena ada 20 wisata Iya. gua. Itu yang terdata, Tapi belum kami data. yang unik sih bang, pintu utamanya UBO. Kan bang? Pintu utamanya UBO, so lebih menjauh lah. Tamang dia yang bucut-bucut. Ino tapo, ina tapo. Dada tamang, kuno hana demboh. Beda. Kuno lain, kedeh lain. Tuh, dalam hari Karena berea. Memang na bahasa Islam tamang bucutnya na lagi aula. Nah, lagi Aula Raya aja. BB 8 bulan. dan hanya lu lagi meyakai dia dengan. akses informasi kurang. Ya. Misalkan kalau orang bisa sampaikan tadi, kalau orang ke PD itu dia dapat informasi wisata itu di mana? Ya. Datang ke kantor pemerintah nggak ada informasi. Paling tidak dia akan ada senternya misalnya. Oke. Misalnya ada satu center, kemudian semua di situ ada. Ya. Talsi itu semua ada. Oke bang. Nah bang, ini kan banyak tempat wisata di PD kan, ya saya rasa belum banyak yang terjamah lah kira-kira. Ini kan yang tadi kita, diomongin. ya yang kita ceritakan kan hanya segelintir mungkin. Kira-kira apa nih kendalanya pak? Akses kah? Atau promosi kah? Ataupun Sumber daya. Mungkin kalau Ya, sumber akses dayanya. di kita di Aceh aksesnya nggak susah. nggak susah berarti dia? Sulit. Memang persoalannya ini kan keseriusan kita. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa pemerintah juga harus melihat ini adalah potensi yang besar, bukan hanya sekedar kerja orientir. Kalau misalnya tahun 2026 sampai 2029, apa target fokus khusus terkait dengan pariwisata? Oke. Apa misalnya? Ini harus dipetakan, harus diinventarisir betul. Harus punya konsep dulu lah. Konsep. Jadi konsep misalnya tuh pemerintah khusus wisata ya. Misalnya kayak invest PD tuh. Orang berinvest dulu. Ya. Invest PD lihat atau beautiful PD lah kan. Kemudian setelah orang udah melihat PD itu beautiful, baru naik ke Sawu PD. Sawu PD ya. Kunjungi lagi setelah itu.
Pertama Visit PD. Ya, yang kemudian Sawu Sawu PD. balik lah. Belum baru Wonderful PD. PD. Contoh misalnya soal agrowisata kita kan nggak ada. Ada di Padang Diji Bang. Ada Bang Enggak, Padang enggak. Diji. Yang Jambu lima. kristal, jambu kristal. Maksudnya saya anggap tidak ada karena tidak seperti yang kita inginkan. Oh ya. Oh, siap. ya. Jadi Nggak, agrowisata itu itu betul-betul dikelola dengan manajemen yang baik Ah. sehingga urung Banaceh jakno khusus jakna. Nah, itu Ini lihat juga kayak jali. itu dia. Jadi kembali ke aircraft tadi. Jadi pemilihan tuh nggak aircraft, nggak kreatif ya. Dia punya ini kirain seperti ya kalian mention. Padahal lagi perkara ini kan jid contoh itu kan bag lima. Padahal ini jadi pegat jus 5 Ya, dari 5 ini sih. dari Nanjing. Cake 5 atau sate bawah 5. Jadi baca dari lima. kreatif. Jadi ini lagi kalau kita ngomong di Gayo ya seladang. Ya, seladang. Kopi Seladang. kopi yang di warung di kebun kopi. Ini kita nikmati yang berhubungan dengan rasa bawah 5 Di tempat langsung. itu. Itu satu jenis misalnya. Kan Ya. jenis yang lain itu ya. Jadi pengembangan itu emang kurang. Tapi informasi kemarin di Bangke. Di Bangke mau dibuat seperti itu. Ya, Dia strawberry sama Bangke. Bangke. Strawberry sama anggur sama strawberry itu bumdesnya mau dibuat seperti itu. Karena kan punya kadang baru itu adanya mungkin aneh aja. Anggur Tapi kan bisa punya juga. kadang taman strawberry, taman anggur mungkin jadi destinasi baru itu. Karena urunnya mungkin kita bilang lokal. Kita bilang lokal kan. Jarang melihat ada ya betul. kebun anggur, kebun strawberry gitu kan. Itulah maksudnya. Yang seperti itu bisa mendatangkan kunjungan. Tapi minyak kalian berhenti, mungkin kebun berhenti hadiah. Bawang Bawang. di balik ya. Itu bisa mendatangkan kunjungan. Itu Ya. masuk dalam ekonomi kreatif juga. Ya. Biasanya tempat-tempat seperti itu mak-mak anak miat lah, yak me anak miat lah. Ini kan cukup galak gila lagi kan. Tapi barang jadi sebenarnya dimila Bang Andi. Enggak apa? Rambutan tuh orang udah pergi ke kebun loh. Sekarang kan Ya, udah mulai pergi dari dulu kan orang Musim udah memang. panen sendiri tuh. Padahal dari itu bisa buat kayak cake rambutan, jus rambutan, kue rambutan, es krim rambutan, nampak apapun lah. Urusan dengan rambutan dong. Masalahnya sekarang kan Masalahnya musiman lagi. musiman pertama, yang kedua truk menggeng. Nah, jadi truk menggeng kan dia borong macam dia jual di Lumputu. Ini berapa Lumputu loh. Ya, Dari dulu bawang 5 pada Diji, udah putu, woi kampung rodu. Teji dong kalian. Oke bang, soal infrastruktur dan pembangunan di fasilitas umum, kira-kira sampai tahunnya kipan para pemerintah. enggak, kalau kita lihat saya pikir kalau saya lihat di anggaran Ah, masih sangat minim sekali. Oke. Infrastruktur dan wisata fasilitas umum. sangat minim sekali karena kemarin kita juga sekitar 120 miliar itu efisiensi anggaran untuk tahun ini. Untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini belum lagi misalnya soal jalan, kan? Kemudian jalan akses masyarakat yang betul itu sebagai akses ekonomi, kan? Ini belum lagi kita bicara wisata. Ini kalau jalan akses ekonomi ini kan sangat prioritas. Anapeng. ah, Jadi memang sekarang saya lihat ruang fiskal kita di kabupaten ini sempit, sehingga semua ruang-ruang ini dikuasai oleh pemerintah pusat, termasuk misalnya efisiensi anggaran, kemudian banyak dialihkan ke soal pangan misalnya kan, makan beri gratis dan lain sebagainya, sehingga isu wisata ini kan bukan isu yang penting. penting baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena memang semua dikontrol di pusat. Tapi padahal kan sekarang divisa pendapatan wisata itu udah melebihi pendapatan rokok di Ya. Indonesia. Betul. Kalau dulu kan rokok di atas nih. Coba. bahkan ada negara yang menghidupkan daerahnya dengan wisata, Maldives. Maldives. Ah. Misalkan di beberapa negara Ini hana kan lain, ah. wisata kan itu juga bisa ada perbatasan Perancis dan Karena kepada kita bisa belajar dari Qatar. Qatar Ya. itu orang nggak bisa main bola, tapi Ya. dia mau jadi tuan rumah. Ya. Supaya orang berkunjung. Orang. mengunjungi. Ya kan jualan dia semua wisata tuh. Qatar sama aja gini yang bola. menang awalnya kan lepeng kayak di kompetisi FIFA. hasil ekonomi mereka kan berapa triliun. Nah. Sama kayak Euro kemarin di Jerman ya. Jerman. Euro di Jerman itu saya lihat Menandi ya. Iklannya tuh iklan Euro itu iklannya tuh restoran, Ya. tempat cantik dan dia jual juga wisata di Jermannya. Ya. Padahal acaranya bola. Ya, padahal pas Acaranya tahun bola. Euro. pas tahun 45 Jerman tuh momok menakutkan bagi orang. Hah?
2025 udah beda. Makanya kan banyak hal yang harus dilihat dari berbagai perspektif kan. Contoh misalnya begini, kayak kita membaca lah, kita bulik buku orang nggak membaca, karena minatnya memang nggak ada. Ya. Sama kayak misalnya kita buat infrastruktur segala macam, memang karakter masyarakat kita bukan karakter penikmat wisata. Dia tempat yang infrastruktur dia ada coret, Vandalisme itu ya. vandalisme karena dia tidak punya karakter dan niat memang wisata. Itu lu kenapa nggak rumah orang ayo ya? Sama kayak orang bagaimana Atau meningkatkan. bisa nggak kita ganti karena karakter kita jualan aja tempat kita biar orang datang sini. Itulah makanya kan inilah yang namanya strategi kan. Iya. Kalau misalnya nanti potensi di Kumaranjo misalnya ada potensi di Lubuk Ada mana yang Ilebu itu? kan Ilebu. Kipan Kemarin tingkatkan berapa M? biar ini menjadi minat masyarakat. Tadi aja pemandangan gede misalnya. Misalnya Kayak ke Labu. Ke Labu. Orang mau ke Labu orang tuh. mau ke Lampung misalnya. Terus lihat Bono. Jadi harus dipadukan dengan karakter kita. Ya. Kalau karakter kita masyarakat pedagang, bagaimana wisata ini juga dikolaborasikan dengan karakter kita sebagai masyarakat pedagang. Mungkin tapi tidak pegat macam-macam lagi orang nggak minat baca. Walaupun buku kita beli, kita tajuk dalam buku dia memang nggak minat Ya, baca. betul. Buku roy. Ada nggak ini event ini Bang Andi? Event pemerintah tahunan yang bisa menggait magnet. Itulah Ada yang- perencanaan khusus selain ada, makanya itu kemarin juga kita diskusi maksudnya. Tapi bagaimana event tahunan ini, misalnya ulang tahun PI ini dikemas ini menjadi daya tarik dan magnet wisatawan. Jadi Tapi- bisa jadi ini cuy. Tadi kan bicaranya visit. Apa konsepnya? Nah, tadi kan bicaranya visit PD pertama. Visit PD. Terus Sawu PD. Sawu terus PD. Wonderful PD. PD. Kalau yang jadi yang kayak mungkin gambaran kayak Bang Andi bilang tadi itu bisa jadi truly aja. Jadi kalau mau lihat Aceh cukup ke PD Iya. aja. Di event tahunan PD. Kan bukan hanya dalam konteks misalnya orang melihat wisata itu kan jak ubli, jak ni laut. Padahal kan bukan itu. Wisata ini kan dalam pemahaman kita ini kan punya pemahaman yang sangat luas. Ya. Contoh misalnya destinasi wisata terkait dengan kuburan misalnya kan. Kuburan. Ya. Bagi orang yang memang dia punya keinginan kenal, ini dia. Iya. Nah, Bang. Tapi Tapi kembali ke wisata religinya, religius. Ya, Ah, religi. itu masuk ke halal tourism. ya Halal seperti tourism. yang maraton tuh seru, Bang. Maraton Nah, Makanya ada obat. jangan dikelompokkan juga, misalnya kuburan halal turisme. Kuburan maraton tuh lihat kuburan gitu. Upang tuh dianggap haram turisme tuh. Maraton lari ya, Pak, tempat kuburan kali juga. Jadi inilah stigma yang harus bagi saya nggak menarik. Bilang ini menjadi masjid ini halal turisme. Itu Sport tourism, halal tourism. Jadi ini jangan dibangun sebenarnya. Jadi pengampun stigma ini kan sebenarnya juga tanpa kita sadari juga sudah ada mubah tourism gitu. Mubah. misalnya kayak Makro tourism. manuskrip sejarah kan cukup banyak di PD kan. Ya. Bahkan kemarin menjadi catatan penting kita buat seminar internasional kemarin. Oh ya. Yang hadir dari Malaysia, kemudian dari Thailand, dan satu daya tarik tersendiri ketika bicara sejarah. Ya, betul. Ternyata PD juga punya daya tarik dari sisi sejarahnya, dari sisi manuskripnya, dari sebagainya. Jadi beliau harus menarik. Cuman kemarin Banyak kita kemudian kurang penggalian aja. kurang penggalian. Makanya di ulang tahun PD ke depan kita berharap ada event-event yang memang ini bisa menjadi magnet. Jadi di sisi olahraga misalnya apa. Jadi olahraga dari jamu lagi kan yo. Jadi Terus ada olahraga yang tersendiri ya. Termasuk gede-gede itu bisa Ada yang jadi daya tarik karena cuma ada di PD. Seharusnya itu bisa jadi daya tarik utama. itu satu, tapi ketika dilaksanakan eventnya ini kan tidak booming, orang nggak tahu kapan nggak kemarin misalnya kan dari kelemahan juga. Saya tahu ya dari kawan betul-betul dikemas lah, misalnya ada satu event yang kita buat tetapi publik itu bisa Harus tahu tersampaikan. kapan ini. Ada apa aja sih di situ? Betul, makanya inilah yang kemarin kita Memperebutkan Piala Ubati gede-gede kok ground. Gede dalam arti. betul, jadi Memperebutkan Piala Wakil Ubati running. Kok ground. misalnya kan ground artinya betul, memang ini kan juga bagian dari mempromosikan itu kan. Ya. Apalagi kan lagi gede-gedean kan mendapatkan ini, WBTB, warisan Budaya tak benda. tak benda.
Kalau misalnya lagi Oki Begahuno, gede-gede Piala Bupati. Jadi semua kampung disiapkan untuk ini. Tapi kemarin ada sebelum beberapa dulu. ini loh, Ya. Bang. Jadi setiap kampung bisa dihadirkan, kemudian diajari Ya. kiban gede-gede, kiban teknik Ya. dan lain sebagainya. Tiba-tiba Ayo. pegat Belum betul itu benar. cuma hanya 2 kecamatan, kecamatan itu aja nanti. Terus dah belum betul itu. Tapi ada satu lagi nih Bang, nih, kayak kemarin itu kan ada WBTB yang nggak di kurang tampilin gitu. Tapi itu seharusnya ke depan itu jadi masukan ya. Tadi karena menceritakan WBTB ya. Jadi kayak Rapai Grimpeng, itu kan WBTB-nya PD. Ya. Tapi kita nggak tahu Grimpeng itu kayak mana. Ya, betul. Nah, itu juga ke depan supaya itu dimasukkan tuh. Jadi apakah festivalnya Betul. supaya orang mau belajar Grimpeng karena itu udah WBTB. Betul. Seperti pameran Kopiah Riman dan pameran Kopiah Tungku sekarang juga udah jadi warisan budaya benda ya. Benda. Kalau tak benda tadi kayak Grimpeng, Grimpeng, Apam. Apam. Kalau benda kan itu tadi. Kalau benda itu tadi apa Kopiah. namanya? Kopiah Riman sama Kopiah Mengetuk. Tungku baru-baru Kopiah Riman sejak 2016. Waktu Abu Sajani pertama ya, 2016 udah Kopiah Riman. Dan sekarang kan ya kalau bisa juga dibudayakan dong Kopiah Riman itu. Kalau bisa sih orang-orang dinas itu Ya, pakai memakai Kopiah lah. Riman. Itu Supaya kayak- itu ya kita sendiri nggak ini kan, nggak kalau kita sendiri nggak menghargai punya kita nggak pakai, orang nggak mau pakai. Gitu. Itu dan kayak kemarin misalnya. kayak Jawa Barat era Ridwan Kamil setiap hari Kamis apa Rabu itu wajib memakai baju Sunda. Kamis sebenarnya kan Kamis batik no. Jadi ini Kan wajib. minimal Kopiah Riman. Ya. Setidaknya dia memang nggak mahal, tapi Hmm. ada nggak? Itulah penting ekonomi kreatif supaya dia buat tuh jadi murah. Ya. Ada seratnya tapi nggak semuanya kan ada yang original, ada Ya. yang kayak Kopiah Tungkuk ada yang motifnya aja yang dijual, Ada Ya. kelasnya. ada kasta-kastanya supaya orang ini dan ini apa namanya untuk orang-orang luar yang berkunjung ke PD misalnya kementerian dirijen itu hadiahnya Kopiah Riman. Ya, Kopiah dia. Pakai Kopiah Riman. Yo hadiah. Boleh tuh Bang. Ke depan juga kalau ada festival Rapai Grimpeng, karena Rapai Grimpeng itu WBTB-nya PD, tapi Ya. kita nggak muncul lagi Rapai Grimpeng dulu. Selain ini ya, selain Apam, terus gede-gede sama yang terakhir adalah itu Rapai Grimpeng. Nah kalau untuk ini Bang Andi, ada masyarakat nih yang mau memajukan PD dengan membuat sendiri nih. Pesan daripada pemerintah untuk mereka apa sih sebenarnya? Apa yang terlihat? Ini masyarakat nih ada orang-orang awam nih kan, orang-orang biasa lah yang mau bantu memajukan wisata di PD. Nah, peran pesan pemerintah nih untuk mereka yang mau memajukan PD versi masing-masing, khususnya wisata lah. Kalau ini kan kembali yang tadi kan soal kesadaran publik, kesadaran masyarakat untuk meningkatkan wisata. Kan? Ini juga berkaitan dengan regulasi. Ini pemerintah juga misalnya bagaimana menguatkan regulasi-regulasi terkait dengan wisata sehingga tidak berpotensi konflik. Misal seperti yang pernah terjadi sebelumnya di Hari. Minta dari ya. Ada satu kejelasan legalitas regulasinya atau legalitas hukumnya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin melakukan atau ingin mengembangkan wisata di lokal masing-masing, dia punya satu pemahaman yang khusus baik regulasi maupun hal yang tentang kepariwisataan. Ya. Mereka kalau ada masyarakat yang ingin bangun versinya, yang paling penting itu promosi dong. Ya, kalau- Promosikan PD sebanyak-banyaknya. Ya. Promosikan bagian dari proses itu kan, tapi paling tidak ada satu upaya dari pemerintah untuk mendeteksi misal di kecamatan A ada potensi wisata A misalnya, ya kan? Ini kan dinas yang berkaitan dengan wisata ini kan Ya betul. menginventarisir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Ya. Jadi peran pemerintah itu dia bukan hanya menunggu bola, Tapi dia juga harus menjemput bola. Kalau misalnya ada satu potensi, misal di desa A misalnya, Kalau dia nggak ngerti diajarin, ini harus kalian lakuin. dan ada peningkatan kapasitas SDM tanpa wisata tadi. Dengan regulasinya seperti ini, kemudian kesadaran publik wisatanya seperti ini, kemudian promosinya seperti ini. Jadi pemerintah mendeteksi ini, menginventarisir, kemudian dia melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat, masyarakat lokal. Baik begitu urun potensi wisata, kemudian langsung
jas. Di pegang parkir ya. Pegang parkir ya. Ada mobile. Ada nama ada Ketika mobile. rame urun langsung kanan tukang parkir. Kayak budaya bilang sendiri kan. Sehingga itu dianggap parkir itu retribusi kan. Kemudian tulis merbe. Peng home. Gak ada helm dan ngerau. Gak ada helm dan ngoro. Jadi memang agak unik bisa tadi kita. Apalagi memang sekarang isunya kan lebih ke ketahanan pangan, Ya. kemudian hal seperti itu. Sehingga wisata ini dianggap program belum sampingan. Sampingan nih. Program Ya. yang nyenape dah kudu. Nape ngaku. Oke. Jadi ini juga menjadi catatan kita sebenarnya. Makanya nanti saya ingin melihat di RPJM, karena RPJM sebenarnya saya masuk dalam tim RPJM. Ketua tim dong nih. Ketua tim ya, sama Pak Iriawan. Ketua tim, Katim. Ada Pak Iriawan. Kemudian nanti kita lihat bulan Bupati percaya kami sebagai tim RPJM. Di situ nanti kita lihat apakah semua restra yang berkaitan dengan dinas ini dipaparkan dan linear dengan RPJM atau tidak, revisi atau tidak. Oh, siap. Gitu. Makanya misalnya gini, saya sampaikan ke Bupati, nanti semua dinas, semua kepala dinas, restra ini disampaikan di depan Bupati, dipresentasikan di depan Bupati, sehingga nanti kita lihat di situ, apakah programnya copy paste Atau memang dia punya program keinginan, sendiri. punya program sendiri, dan dia connect dengan RPJM yang sudah kita susun sesuai dengan konsep Tapu Gabi, Ya. Oke. dengan visi misi yang bisa jadi Tapu Gabi di. Baik itu Siap. semua dinas tinggal itu copy paste kan selesai. Ini bakal nih. Itu makanya inilah nanti yang ingin kita minimal ada perubahan lah. Ada perubahan. Pemerintahan Pusat ini ada perubahan dalam konteks B hanya sekedar proyek berhenti berupa BP. Ya. Tapi paling tidak program yang dilaksanakan yang Harus mengena ke betul-betul masyarakat. Dia punya efek. Menyentuh. Kalau misalnya ini program wisata, apa efeknya untuk masyarakat? masyarakat. setempat? Apa programnya untuk peningkatan wisatawan dan lain baik, sebagainya? Saya pikir Bandi. itu penting. Bahana efek baju baik lu tapi nanya. Di mana perayaan oke. Nah. Tapi lu nanya. Maya tamu nomah nanti mah. Ini ayo nih kata bahas kipan Renstra. Perayaan terakhir nah tidaknya. Terakhir, hanya lebih ke strategi promosi wisata. Bagi Kabupaten Pidi, apakah dari pemerintah sudah menyiapkan platform ataupun website ataupun seperti apa? Ya, saya lihat kalau kita lihat karena leading sektor berwisata ini kan di Sipakpora Ya. di Grafik ya. Ya. Ini saya lihat di Renstra itu belum tergambarkan. Oke. Belum tergambarkan Bisa secara jadi detail. catatan nih. Ya. Tapi paling tidak saya lihat kalau ini masuk di dalam wilayah digital tadi mungkin sudah masuk, Ya. tapi belum begitu. Tapi dia harus dikeluarkan secara serius. Misalnya ada rumah digital wisata misalnya, atau Oke. apalah namanya. Ada media centernya Ada lah. media center berarti ya? Walaupun Jadi cuma paling pos tidak, gitu kan. Ah. di dinas dispora itu, di dinas itu ada satu ruangan yang memang dia Untuk itu. untuk itu. Untuk menampung orang-orang kreatif untuk membangun Untuk Ya. itu. Mesti lo punya keinginan untuk mempromosikan wisata. Partai Lunjak Mbak Dinas itu ada ruangannya ide. Disediakan. Ya, betul. Biar nemu hoja. Jadi bedu ba nyo ba. Jadi sebenarnya kan tengok ki tempat duk wisata berkreatif. Be kultura sih. Jadi berdaji yang bulat-bulat nandu. Jadi orang memang dia warna-warni Santai. santai. Wirai kunanya. Itu wisata ya asal daja apa dine kultura gitu. Kursi kultura. Serius tapi. Serius tapi. Oke, Bandi, ada nggak pesan nih Bang Andi? Pesan pada ataupun harapan pribadi Bang Andi? Kalau Jadi tentang kemajuan wisata. Kalau harapan saya sebenarnya, yang pertama wisata ini jangan dilihat sebelah mata. Harus dilihat dalam kapasitasnya, dia bisa menyerap banyak tenaga kerja dan juga bisa mendapatkan keuntungan luar biasa budaya. Dalam perspektif itu. Dalam perspektif yang lain, pemerintah juga jangan melihat ini sebagai gile-gile, tidak serius. Peluangnya besar, peluangnya Harus besar. melihat bahwa ketika membuat program perencanaan dari awal, konsep dari awal, ini harus melihat bahwa wisata ini adalah serius. Banyak orang yang terlibat, banyak orang yang terbantu, banyak ekonomi yang bisa didapatkan, ya kan? Kan begitu. Makanya kalau hanya sekedar membuat program yang menghabiskan
uang aja. tahu. Jadi kan Nyampe Hendro. Kakak baju. Oke, nak pegah buang-buang uang aja ya kat game. Ni nak something ah. Gitu baju. dia berikan hanya wisata yang terkait dengan bak binekrung, bak binekrung atau bekeng yang bak bine laut wisata kan mindset kita kan wisata binekrung. Padahal mancing juga bisa jadi wisata. Mancing tourism. Mancing turisme. Wisata dari sebagainya. Ya. Jadi lehal sebenarnya. Wisata bahari banyak nih. Apalagi PD komunitas wisata lagi zian, kemudian lagi teman-teman yang lain komunitas wisata. Ini betul-betul memberi kontribusi untuk pemerintah. Jadi pemerintah juga saya pikir di leading sektor yang di dinas Inspektorat Kreatif ini nanti melihat mana betul-betul yang menjadi prioritas untuk tahun 2026. Ya. Oke. Kita akan kawal terus ini tahun 2026. Saya akan melihat nanti apakah program-program yang betul-betul urgent yang bisa meningkatkan pemahaman publik terkait dengan pariwisata ini juga menjadi. Nah, untuk Bang Andi sendiri nih, kalau nanti kan ketua tim RPJM ya kan, berarti siap dong mendukung kalau ada program-program yang Pariwisata. Ya, kita akan kawal. Makanya nanti dalam dukung itu kan usulan-usulan termasuk program, kawal ya. Ya, makanya nanti dalam usulan-usulan program kita lihat apa yang paling urgent. Contoh misalnya seperti digitalisasi tadi, ini kan masih kurang kita. Iya. Masih sangat kurang. Makanya juga saya menyarankan apakah perlu kita buat satunya film dokumentari atau film terkait Ya. wisata. Ini kan belum ada. Perlu ya. Sangat- Perlu ya. sangat Gimana? perlu. Direktur perlu nggak? Mantap deh. Kalau dia ini maraton. Maraton ya. Maraton ini kan Lu foto you. Nah maraton nah foto you. Tadi udah sepakat tuh, berarti masuk semua ya. Ini ada direktur film, ada tukang maraton, ada tukang foto konten kreator. Nah, sekarang Bang di PD ini intermezzo lah, sedikit lah. Sekarang di PD udah ada pekerjaan baru, foto you. Foto you dan foto di lapangan Tipak. Apa ikunan? ya betul kan dibeli ya dijual. Dibeli. Ya. Karena anak bulain bro kan. Ya, Bagus sih. tapi kan seenggaknya kan itu mereka udah ada pendapatan lebih. Iya betul. Makanya kalau banyak event makin banyak foto yang Ya. laku. Banyak foto yang laku. Itu banyak multi ini ya. Ya. Kan? Gimana maraton? Nah, gitu aja nih Bang Andi. Jadi ada nggak pesan terakhir tuh untuk masyarakat nih terkait dengan pesan Bang Andi sendiri nih? Ya. Ayo apa gitu? Pada masyarakat. Pada masyarakat, ayo ke PD gitu. Ya, bukan ayo ke PD, ayo kita bangun wisata PD. Siap. Bilang dulu siap. Bang Andi, bilang dulu. Ayo kita bangun wisata PD. Ayo kita bangun wisata PD secara bersama-sama. Bantu pemerintah, bantu lokasi Masyarakat. wisata, sadari wisata, mari kita bangun. Tapuga PD. Tapuga PD. Yang Jelas. penting itu Tapuga PD. Ya, Di bermusuh. PD aja gitu. Ya, di PD aja. gitu. Jelas. Oke, terima kasih ya Bang Andi ya udah mau ngabisin waktu bareng kami nggak yang penting nggak penting sih sebenarnya. Penting nggak penting sih. Tapi bagi kami Tapi Bang penting. Andi itu penting Penting, sekali. ya. Karena kan kita perlu juga juru bicara pemerintah untuk Ya. melihat wisata kita selama ini gimana sih versi pemerintah. Sehingga- Dan hari ini versi Bang Andi secara pribadi dan versi secara pemerintah juga udah terlihat nih dikit-dikit dan Bang Ya. Andi juga mau ngawal, terus ada pesan dikit terkait pentingnya adanya informasi, Ya. website dan lain-lain ya. Ya, betul. Jadi kan udah ada masukan-masukan, Ya. kesimpulan nih dari Banyaklah masukan-masukan dari Bang Andi. tentu. episode kita di podcast Twist apa tadi? Talk show wisata interaktif PD. PD bareng Pesona PD Obesia yang disponsori oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga. Dan juga Tapuga PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.